Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Materi ini adalah materi kelas 11 bab 1. Pada bab 1 ini terdapat 4 subbab. Yang akan saya jelaskan adalah materi tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia, yaitu mengenai hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Bagian 1. Konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Setelah menyimak video ini, diharapkan peserta didik dapat: yang pertama, memahami makna hak asasi manusia. Yang kedua, memahami makna kewajiban asasi manusia. Perhatikan fakta-fakta berikut ini. Yang pertama, apa yang kalian lihat? Dalam gambar ini terdapat ilustrasi pembunuhan dan bunuh diri. Orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain atau nyawanya sendiri sekalipun. Jika terbukti melakukannya, negara akan mengenakan tindakan hukum. Yang kedua, tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang rela dijajah bangsa lain. Negara-negara yang pernah dijajah pun selalu berusaha membebaskan diri dari belenggu penjajahan tersebut. Yang ketiga adalah tentang kesuksesan. Tiada seorang manusia pun yang ingin hidup sengsara. Ia akan selalu berusaha mencapai kesejahteraan bagi dirinya lahir maupun batin. Setelah kalian menyimak gambar-gambar sebelumnya, apa yang dapat kalian simpulkan? Jika kalian menyimaknya dengan seksama, dengan baik, kalian dapat memahami bahwa pada diri manusia selalu melekat 3 hal, yakni hidup, kebebasan, dan kebahagiaan. Ketiga hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat mendasar yang harus dimiliki oleh manusia. Tanpa ketiga hal tersebut, manusia akan hidup tanpa arah, bahkan tidak akan menjadi seutuhnya. Sesuatu yang mendasar itu dalam pengertian lain disebut hak asasi. Dengan demikian, secara sederhana, hak asasi manusia adalah hak dasar manusia menurut kodratnya. Sekarang kita melihat pengertian hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Menurut Jan Matterson, beliau merupakan anggota Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Beliau mengartikan HAM sebagai hak-hak yang melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Dari pengertian tersebut, maka pada hakikatnya dalam hal ini HAM
terkandung dua hal, yaitu yang pertama, hak asasi manusia merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Hak alamiah adalah hak yang sesuai dengan kodrat manusia sebagai insan merdeka yang berakal budi dan berperi kemanusiaan. Dan tidak ada seorang pun yang diperkenankan merampas hak tersebut dari tangan pemiliknya. Hal ini tidak berarti bahwa HAM bersifat mutlak, tanpa pembatasan, karena batas HAM seseorang adalah HAM yang melekat pada orang lain. Bila HAM dicabut dari tangan pemiliknya, manusia akan kehilangan eksistensinya sebagai manusia. Yang kedua, HAM merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang luhur. Tanpa HAM, manusia tidak akan dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna. Ciri-ciri khusus HAM. Ini adalah ciri-ciri khusus HAM yang membedakan dengan hak lainnya. Yang pertama, hakiki. Hakiki di sini menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Yang kedua, universal. Artinya, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Jadi, mau kalian anak pejabat atau rakyat biasa, kalian tetap memiliki hak asasi manusia. Karena hak asasi manusia bersifat universal, yaitu tidak memandang status seseorang. Yang ketiga adalah tidak dapat dicabut. Artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Yang keempat, tidak dapat dibagi. Semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, budaya. Kita lihat ke contoh-contohnya. Contoh dari penerapan hakiki. Yang pertama ada hak hidup. Yang kedua hak bebas dari perbudakan. Yang ketiga ada hak berpendapat. Jadi hakiki ini adalah hak asasi semua manusia yang sudah ada sejak lahir. Hak hidup itu sudah ada sejak lahir, bahkan sejak dalam kandungan pun manusia berhak untuk hidup. Yang kedua, hak bebas dari perbudakan. Yang ketiga, hak berpendapat. Selanjutnya adalah contoh universal. Hak mendapat pendidikan, hak beragama, hak mendapat perlindungan hukum. Balik lagi, apapun status sosial kita semua berhak untuk mendapatkan pendidikan, mendapatkan perlindungan hukum, dan berhak beragama. Selanjutnya adalah contoh pelanggaran HAM tidak dapat dicabut. Nah, ini adalah contoh-contoh dari pencabutan hak orang lain. Yang pertama, menjadi korban pembunuhan. Kedua, menjadi korban pemusnahan. Yang ketiga, mendapatkan perlakuan tidak manusiawi sehingga mengakibatkan penderitaan berat, baik itu mental maupun fisik.
Selanjutnya adalah contoh pelanggaran HAM tidak dapat dibagi. Semua orang berhak mendapatkan semua hak, baik itu hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, budaya. Di sini ada contoh-contoh HAM pelanggaran HAM tidak dapat dibagi, tapi ada beberapa orang yang melakukan pembantaian pada suku Rwanda, pada golongan kulit hitam, dan pada Muslim Eropa. Orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan ini merupakan sebuah pelanggaran HAM karena mereka sudah mengambil atau ingin mengambil hak orang lain. Selanjutnya, yang harus ditegaskan adalah hak dan kewajiban itu harus seimbang. Pengakuan terhadap HAM pada hakikatnya merupakan penghargaan atau pengakuan terhadap segala potensi dan harga diri manusia menurut kodratnya. Jadi adanya HAM ini merupakan penghargaan kepada manusia atau pengakuan terhadap diri manusia. Ini loh manusia, ada kodratnya, ada haknya yang ada sejak lahir. Akan tetapi kita juga harus selalu mengingat bahwa dalam kodrati hak terdapat pula kewajiban pada diri manusia. Lanjut, kita ke makna kewajiban hak asasi manusia. Coba perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama adalah gambar tentang kerja bakti di lingkungan masyarakat. Yang kedua adalah kerja bakti di lingkungan sekolah. Kerja bakti merupakan salah satu bentuk perwujudan kewajiban asasi manusia. Jadi ketika kalian melakukan kerja bakti di sekolah, artinya kalian sudah melakukan kewajiban kalian di sekolah. Berikut merupakan contoh-contoh kewajiban kita. Yang pertama, kewajiban kita sebagai seorang anak, yaitu melaksanakan perintah orang tua. Misalnya, membersihkan lingkungan rumah. Yang kedua adalah kewajiban sebagai seorang pelajar. Yang pertama, mematuhi tata tertib sekolah. Misalnya, melaksanakan tugas piket kebersihan. Yang ketiga adalah kewajiban sebagai anggota masyarakat. Mematuhi norma-norma dalam masyarakat, seperti yang tadi, gambar tadi, ikut serta dalam kerja bakti. Yang terakhir adalah kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia, yaitu melaksanakan semua ketentuan perundang-undangan, seperti membayar pajak. Itu adalah sebuah kewajiban warga negara Indonesia. Jadi, setelah mendengarkan semua contoh-contoh kewajiban tersebut, kalian dapat mengambil kesimpulan apa itu kewajiban asasi manusia. Secara sederhananya, kewajiban dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Itu kewajiban. Sedangkan kewajiban asasi dapat diartikan sebagai kewajiban dasar manusia. Pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menjelaskan bahwa kewajiban asasi manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Jadi kalau kita tidak melaksanakan kewajiban asasi manusia kita, maka tidak akan terlaksana
atau tidak akan tegak hak asasi manusia juga. Jadi harus seimbang antara kewajiban asasi manusia dan hak asasi manusia. Perlu diketahui bahwa hak dan kewajiban asasi itu saling berkaitan. Ada yang namanya hukum sebab akibat. Contohnya, seorang pekerja mendapatkan upah setelah dia melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Jadi, ketika sudah melaksanakan kewajibannya, yaitu bekerja, maka pekerja tersebut akan mendapatkan haknya, yaitu berupa upah. Seperti itu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk like video ini, komen apabila ada kekurangan, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.